Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Kamis 24 April 2025. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 3 ayat 5-6 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Bapak Ibu Saudara, pada instansi kedinasan, rotasi jabatan dan lokasi penempatan lazim diadakan berkala untuk penyegaran personel dan promosi. Namun rotasi yang demikian itu tidak berlaku bagi suku Lewi. Suku Lewi memperoleh hak istimewa untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Sejak umur 1 bulan, nama mereka dicatat. Hal itu terjadi karena suku Lewi adalah pengganti atas semua anak sulung bangsa Israel yang seharusnya turut mati dalam tulah terakhir di Mesir. Maka Tuhan membagi suku Lewi menurut gugus-gugus tugas di kemah suci. Satu kaum mengurus tirai, kaum yang lain memasang tiang dan patok, yang lain lagi merawat perkakas-perkakas suci. Tugas-tugas tiap kaum bersifat permanen. Sebagai apresiasi, Tuhan mengalokasikan area pemukiman yang terbaik bagi mereka, yaitu di sekeliling baitnya. Ini sebuah keistimewaan besar. Siapa yang tidak ingin bertetangga dengan Tuhan? Akan tetapi, salah satu tantangan yang dialami hamba Tuhan adalah kejenuhan. Rasa jenuh biasanya muncul dari melakukan kegiatan rutin yang itu-itu saja. Melayani kebaktian rutin di gereja, mengunjungi pasien di rumah sakit, melayani dalam pelayanan duka dan konseling, ditambah acara-acara seremonial. Beberapa orang cukup beruntung mengalami rotasi pelayanan ke tempat yang baru secara berkala. Namun, banyak hamba Tuhan berada di satu tempat pelayanan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dari manakah kita mengharapkan kesegaran baru ketika kejenuhan melanda? Apakah yang dapat menyenangkan jiwa kita bila tidak ada objek wisata di daerah pelayanan kita, misalnya? Sesungguhnya, Tuhan sanggup melepaskan penat hamba-hambanya. Tenaga dan semangat kita dapat diisi ulang bila kita datang ke bait-Nya. Ia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Itu mudah dilakukan bila kita bertetangga dengan Tuhan, seperti suku Lewi. Seperti halnya lirik lagu rohani, "Dia hanya sejauh doa." Berdoalah seperti Daud, "Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kerinduan di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali boleh menyapa dan melawat kami. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa sebuah anugerah ketika kami boleh menjadi umat Tuhan. Dan sebuah anugerah juga ketika kami boleh diberikan kesempatan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kiranya anugerah Tuhan ini boleh terus kami kerjakan dan kami karyakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika terkadang di dalam kejenuhan kami, di dalam kami melayani, seringkali kami menjadi tidak fokus, seringkali kami kemudian melakukannya dengan bersungut-sungut, dan seringkali kami melakukannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi biarlah dengan kami mengingat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau yang kemudian boleh menyegarkan kami, kembali dipersiapkan untuk lebih siap lagi di dalam melayani Tuhan. Kami rindu, biarlah kami boleh terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami terus punya kerinduan untuk terus tinggal di dalam Tuhan sepanjang masa, seumur hidup kami.
Dan kami rindu terus datang dan berserah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Sungguh sebuah sukacita memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan pimpin, biarlah kami boleh terus memuliakan Engkau, dan kami boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.